warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya Agun Sukma Ariyanti, mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas materi tentang anatomi dan histologi dari sistem reproduksi jantan. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah struktur hewan. Dalam video ini, kita akan membahas secara bertahap dan beruntut, mulai dari pengertian dan fungsi sistem reproduksi jantan, kemudian dilanjutkan dengan anatomi organ reproduksi jantan, baik organ eksternal maupun organ internal. Setelah itu, kita juga akan membahas histologi atau struktur jaringan dari setiap organ, sehingga teman-teman dapat memahami bagaimana struktur mikroskopis organ mendukung fungsinya. Selain itu, video ini juga akan membahas proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma, serta regulasi hormon yang mengendalikan kerja dari sistem reproduksi jantan. Adapun di bagian akhir nanti, kita akan melihat perbedaan sistem reproduksi jantan pada manusia dan pada hewan, sebagai bentuk adaptasi biologis terhadap lingkungan dan kebutuhan reproduksi masing-masing spesies. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman dapat menyimak video ini sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai anatomi dan histologi sistem reproduksi jantan ini. Selamat menyimak dan semoga video ini bermanfaat. Pada slide pertama ini, kita akan membahas gambaran umum dari materi yang akan kita pelajari, yaitu anatomi dan histologi sistem reproduksi jantan. Topik ini sangat penting dalam bidang biologi, khususnya dalam mata kuliah struktur hewan. Karena sistem reproduksi berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup suatu spesies. Tanpa adanya sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik, maka proses regenerasi individu baru tidak akan dapat berlangsung secara normal. Nah, ketika kita membahas anatomi, fokus utama kita adalah mengenali bentuk, letak, serta hubungan antar organ reproduksi jantan secara kasat mata. Sementara itu, histologi membawa kita ke tingkat yang lebih dalam, yaitu mempelajari struktur jaringan dan sel-sel penyusun organ tersebut menggunakan mikroskop. Dengan mempelajari keduanya secara bersamaan, kita tidak hanya mengetahui apa nama organnya, tetapi juga memahami bagaimana organ tersebut bekerja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sistem reproduksi seringkali hanya dikaitkan dengan proses pembuahan. Padahal secara biologis, sistem ini memiliki peran yang jauh lebih luas, termasuk dalam pengaturan hormon, perkembangan tubuh, serta pembentukan ciri kelamin sekunder. Oleh karena itu, melalui pembelajaran ini, diharapkan kita dapat memahami sistem reproduksi jantan secara menyeluruh dan tidak hanya sebatas konsep permukaan. Di sini dapat kita lihat bahwa sistem reproduksi jantan itu merupakan sistem organ yang berfungsi menghasilkan sel kelamin jantan yang biasa kita sebut dengan spermatozoa, serta menghasilkan hormon seks jantan, terutama hormon testosteron. Kedua fungsi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sperma berperan dalam proses fertilisasi, sedangkan testosteron berperan dalam mengatur perkembangan dan fungsi organ reproduksi jantan. Adapun fungsi utama sistem reproduksi jantan ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu untuk memproduksi sperma, untuk memproduksi hormon testosteron, serta menyimpan dan menyalurkan sperma keluar dari tubuh. Produksi sperma ini terjadi di dalam testis, sedangkan penyimpanan dan pematangan sperma terjadi di epididymis. Nah, pada slide ini kita mulai masuk ke pembahasan anatomi dari sistem reproduksi jantan. Secara anatomi, sistem reproduksi jantan ini terdiri dari berbagai organ yang saling terhubung dan bekerja secara terkoordinasi.
Organ-organ ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk satu sistem yang utuh dengan tujuan utama untuk mendukung proses reproduksi. Sistem reproduksi jantan dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Pembagian ini didasarkan pada letak organ tersebut. Organ reproduksi eksternal terletak di luar tubuh dan berperan langsung dalam proses kopulasi, sedangkan organ reproduksi internal berada di dalam tubuh dan berperan dalam produksi, pematangan, serta penyaluran sperma. Pembagian ini sangat penting untuk memudahkan kita memahami alur kerja sistem reproduksi jantan. Dengan memahami organ mana yang termasuk eksternal dan internal, kita dapat mengikuti perjalanan sperma dari awal pembentukan hingga akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Hal ini akan sangat membantu dalam memahami materi selanjutnya, terutama ketika kita membahas tentang histologi dan spermatogenesis. Organ reproduksi eksternal jantan terdiri dari penis dan skrotum, di mana penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi dan sebagai saluran keluarnya sperma serta urin. Namun, meskipun melalui saluran yang sama, sperma dan urin tidak akan keluar secara bersamaan. Hal ini diatur oleh sistem otot dan saraf yang bekerja secara otomatis di dalam tubuh. Struktur penis terdiri dari jaringan erektif. Struktur penis terdiri dari jaringan erektil yang memungkinkan terjadinya ereksi saat adanya rangsangan seksual. Ereksi ini terjadi karena jaringan tersebut terisi darah, sehingga penis menjadi keras dan tegak. Kondisi ini sangat penting untuk memungkinkan terjadinya penetrasi dan penyaluran sperma ke dalam saluran reproduksi betina. Skrotum ini merupakan kantong kulit yang berfungsi membungkus dan melindungi testis. Selain sebagai pelindung, skrotum juga berfungsi mengatur suhu testis. Proses spermatogenesis itu membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Oleh karena itu, skrotum dapat mengatur posisi testis naik atau turun untuk menyesuaikan suhu lingkungan. Organ reproduksi internal jantan meliputi testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbourethralis. Setiap organ memiliki fungsi spesifik, tetapi semuanya bekerja secara berurutan dan saling mendukung. Di sini testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma dan juga hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Vas deferens berfungsi sebagai saluran transportasi sperma dari epididymis menuju uretra. Kelenjar aksesori menghasilkan cairan semen yang berfungsi melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Tanpa adanya kerjasama antar organ internal ini, sperma tidak akan bertahan hidup dan bergerak secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem reproduksi jantan merupakan sistem yang sangat terorganisir dan juga kompleks. Histologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur jaringan secara mikroskopis. Dalam sistem reproduksi jantan, histologi sangat penting karena banyak proses vital terjadi pada tingkat sel dan jaringan. Dengan mempelajari histologi, kita dapat memahami bagaimana struktur jaringan itu mendukung fungsi organ reproduksi jantan. Setiap organ reproduksi jantan memiliki struktur histologis yang khas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, organ yang berfungsi menghasilkan sperma itu memiliki jaringan yang berbeda dengan organ yang berfungsi untuk menyalurkan sperma. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur dan fungsi dalam biologi saling berkaitan erat. Melalui pembahasan histologi, kita dapat melihat bahwa sistem reproduksi jantan
jaringan dan juga sel. Testis merupakan organ utama dalam sistem reproduksi jantan dan memiliki struktur histologis yang sangat kompleks. Di dalam testis terdapat banyak tubulus seminiferus yang menjadi tempat berlangsungnya spermatogenesis. Tubulus ini dilapisi oleh epitel germinal yang terdiri dari berbagai tahap sel sperma. Selain sel-sel sperma, di dalam tubulus seminiferus ini juga terdapat sel Sertoli yang berfungsi memberikan nutrisi dan juga perlindungan bagi sel sperma. Sel Sertoli ini juga membantu mengatur lingkungan mikro agar spermatogenesis dapat berlangsung dengan baik. Di antara tubulus seminiferus ini terdapat jaringan interstisial yang mengandung sel Leydig. Sel Leydig berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi, pembentukan ciri kelamin sekunder, serta menjaga fungsi reproduksi jantan. Epididymis merupakan saluran panjang berkelok yang berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Secara histologis, epididymis ini dilapisi oleh epitel selindris berlapis semu dengan stereosilia. Struktur ini berfungsi untuk memperluas permukaan sehingga proses pematangan sperma dapat berlangsung secara optimal. Sperma yang keluar dari testis sebenarnya belum matang dan belum mampu bergerak secara aktif. Proses pematangan di epididymis memungkinkan sperma memperoleh kemampuan motilitas dan daya fertilisasi. Hal ini menunjukkan bahwa epididymis memiliki peran yang sangat penting dalam sistem reproduksi jantan, meskipun sering dianggap hanya sebagai saluran penghubung. Selanjutnya terdapat vas deferens yang memiliki dinding yang tebal dan tersusun atas lapisan otot polos. Struktur ini memungkinkan terjadinya kontraksi kuat saat ejakulasi. Kontraksi ini berfungsi untuk mendorong sperma dari epididymis menuju uretra. Adapun secara histologisnya, lapisan mukosa vas deferens membentuk lipatan-lipatan yang sangat khas. Struktur ini mendukung proses transportasi sperma dan menunjukkan bahwa vas deferens dirancang khusus untuk fungsi tersebut. Nah, gambar di samping ini menunjukkan alur pembentukan sperma secara bertahap, di mana dimulai dari sel induk hingga menjadi spermatozoa yang matang. Diagram ini biasanya disusun dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan untuk menunjukkan perubahan bentuk dan juga jumlah kromosom sel. Tahap awal ini disebut dengan spermatogonium atau 2N. Pada bagian awal gambar terlihat spermatogonium atau sel induk sperma yang bersifat diploid atau 2N. Sel ini terletak di bagian paling luar tubulus seminiferus, dekat membran basal. Spermatogonium membelah secara mitosis untuk mempertahankan jumlah sel induk dan juga menghasilkan sel yang akan berkembang menjadi sperma. Tahapan kedua ini disebut dengan spermatosit primer, di mana spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer. Pada gambar ini, sel tampak lebih besar karena sedang mempersiapkan diri untuk pembelahan meiosis. Fase ini penting karena yang pertama, terjadi replikasi DNA, dan yang kedua, sel ini masih bersifat diploid atau 2N. Kemudian tahapan ketiga atau spermatosit sekunder kemudian mengalami meiosis 1, di mana menghasilkan dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Pada diagram, tahap ini ditunjukkan dengan percabangan satu sel menjadi dua sel. Fungsi dari tahap ini adalah untuk mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah dan untuk menjaga kestabilan genetik saat pembuahan. Tahapan selanjutnya adalah spermatid, di mana setiap spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2, menghasilkan 4 spermatid haploid. Pada gambar ini, spermatid digambarkan sebagai sel kecil berbentuk bulat. Pada tahap ini, sel
memiliki ekor, belum mampu bergerak, dan belum dapat membuahi ovum. Selanjutnya, tahapan terakhir disebut dengan spermatozoa, di mana pada gambar di samping menunjukkan spermiogenesis, yaitu perubahan spermatid menjadi spermatozoa yang matang. Perubahan yang terlihat pada gambar yang pertama, terbentuk kepala sperma yang berisi inti. Kemudian yang kedua, muncul akrosom di ujung kepala. Dan yang ketiga, terbentuknya leher dan juga ekor atau flagel untuk pergerakan. Nah, spermatozoa inilah yang kemudian dilepaskan ke lumen tubulus seminiferus dan menuju epididymis untuk pematangan akhir. Untuk pembahasan tentang spermatogenesis yang lebih lanjut, kita dapat menyaksikan cuplikan video berikut. In this video lecture, we are going to be studying sperm and their development. Okay, so just starting out with the sperm, and remember that sperm are the male gamete. And also be sure that you understand that sperm are also called spermatozoa. That's the same thing. So if you hear the term spermatozoa, we are referring to sperm. Okay, so let's look at the morphology and what some of the important structures are associated with the sperm. So you have three different regions. There's the head, the midpiece, and the tail. So the head contains a couple of important things, and number one, those are the chromosomes. And so what I'd like to ask you is how many autosomes are there in the head, and how many sex chromosomes? So if you want to pause the video for a moment and think about that, then I'll give you the answer in just a minute. Okay, so remember sperm are haploid, and because they're haploid, that means they're 1N. That means we're going to have 22 autosomes and 1 sex chromosome. Okay, also associated with the head is the area called the acrosome. The acrosome contains the enzymes that are necessary for fertilization, and we're going to come back to the acrosome and how sperm fertilize the egg later. Then there's the midpiece, the next region of the sperm, and the midpiece contains the mitochondria. Why are the mitochondria important for sperm? So if you remember, the mitochondria are the powerhouse for the cell, so that's going to produce ATP. Sperm are motile, and they need the ATP in order to generate that energy to move. The last component of the sperm, or the last segment, is the tail. The tail is called the flagellum. And so this is what the sperm use in order to propel themselves. So when we talk about motility of the sperm, essentially you can think about the flagellum whipping, and its whip-like motion is what propels the sperm or causes the sperm to move. So how are those sperm produced? We're going to look at spermatogenesis. So this is the process of sperm production, how the sperm are actually produced. So keep in mind that sperm production is associated with the Sertoli cells, and remember that the Sertoli cells are associated with the seminiferous tubules. And so where we're going to begin is at the basement membrane, okay? And then you have a Sertoli cell here on the left, you have a Sertoli cell here on the right, and we're going to be talking about spermatogenesis that's occurring between the Sertoli cells. So we're going to start with the germ cell. So the germ cell are the spermatogonia. Germ cells are diploid, 2N. Now, remember that you have two different compartments when it comes to these Sertoli cells. You have what's called the basal compartment. So if you recall, that's from the tight junction toward the basement membrane. And the other compartment is called the luminal compartment. So that extends from the tight junction to the lumen. We're going to start at the basal compartment with the spermatogonia, and as the sperm migrates toward the lumen, they're undergoing development. So beginning with the spermatogonia, males are born with a finite number of spermatogonia. And so the thing here, though, is that these spermatogonia can undergo mitosis. And so they continually, repeatedly divide. They are dividing indefinitely after puberty. In males, they keep producing spermatogonia throughout their life. After they undergo mitosis, then the spermatogonia are going to develop into primary spermatocytes. And they do that by undergoing mitosis. So those primary spermatocytes then, they are also diploid, because whenever a cell undergoes mitosis, the cells that are derived from that are identical. So these have to be diploid cells. Primary spermatocytes then undergo meiosis 1. So when they undergo meiosis 1, they're going to produce secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes are haploid, so they are 1N.
Secondary spermatocytes then undergo meiosis II to become spermatids. And then spermatids undergo a maturation and development stage. So they have to mature and develop to become spermatozoa, aka sperm. So this is your gamete, the male gamete. Okay, this process, spermatogenesis, began with the spermatogonia. Mitosis took place. You produce primary spermatocytes, then meiosis I occurred to produce secondary spermatocytes, then meiosis II occurred to produce spermatids. Then the spermatids matured and developed into gametes, male gametes, spermatozoa. And all of this process was occurring as the cells were migrating from the basal compartment toward the luminal compartment. And once this process is over, the sperm are actually in the lumen of the seminiferous tubule. And I put a little note for here that approximately 50 to 500 million sperm are actually ejaculated, or that's per ejaculation. Selanjutnya kita bahas tentang regulasi sistem reproduksi antar regulasi hormon ini dikendalikan oleh kerjasama antara hipotalamus, hipofisis, dan juga yang merangsang hipofisis untuk menghasilkan biasa dan juga lemak, di mana sedangkan integrasi. Setiap organ memiliki struktur anatomi dan histologi yang mendukung fungsinya dalam proses pembentukan, pematangan, dan penyaluran sperma. Pemahaman tentang sistem reproduksi jantan sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari proses reproduksi dan juga kesehatan reproduksi. Demikianlah pemaparan materi mengenai anatomi dan histologi sistem reproduksi jantan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.